Jadi, kenapa aku temanya Kill Bill yang lagi apa? Kan episode pertama kalau nggak salah lagi waktu dia lagi married ya kan ya di sebuah gereja ya kan. Ada teman-temannya ya kan. Kerbunting gitunya. Ingat depit kerbunting katanya. Jadi dalam tema Buntiang. Si Buntiung ya kan. Dalam tema band Bunting, si Fitri Sahuteru itu guys, apa? Bunting waktu dia kawin sama Chen ya kan, udah bunting duluan kan, bisa lihat sendiri fotonya itu ya, yang pakai dress warna biru ya kan. Alasannya kenapa kak kok kawinnya Buntiang ya kan, belum cerai sayang. Chen belum cerai sama istri pertamanya sayang. Ya jadi dalam tema Buntiang kan, kita kedutin aja dulu guys. Nah, buci treg mau dia mah mana ada waria Buntiang ya kan, ya mah buci cheat buci treg. Ada lebay wes hati. Jadi si siapa, si Fitri kan kenal sama si Chen ini. Si Chen udah punya istri, anaknya 2 ya kan, belum cerai ya kan. Apa ya namanya ya, kita juga tidak bisa menyalahkan ya guys. Pasti semua relationship itu ada up and down-nya ya kan, pasti ada berantemnya ya kan. Gimana caranya kita menyelesaikan itu masalah ya kan. Nah, bucit. Tapi ya kalau misalnya nanti ada pelakor lewat ya kan, nanti ada apa ani-ani lewat ya kan, namanya laki itu bisa kesambet ani-ani. Kesambet setan tuh siang bolong nggak bisa guys ya. Setan nggak bisa ke hotel-hotel, nggak bisa. Yang bisa ke hotel-hotel ani-ani ya. Ya nggak bisa, laki-laki kesambet setan tuh nggak bisa kesambet ani-ani banyak ya. Jadi pembahasannya itu makanya kenapa aku dress up seperti ini, karena kill the bitch ya, kill ani-ani ya kan, kill Bill gitu kan. Kemarin ada Buk Duk Duk, ada apa, ada Turtle Ninja ya kan, ada si Chun-Li pecun keliling ya kan. Sekarang dalam tema Kill Bill ya kan, pecun ani-ani pembalasan dendam ya kan. Kamu membunuhku gitu kan ya, ceritanya gitu kan. Kalau Kill Bill tuh ceweknya dibunuh semua orang, terus dia nggak mati banget gitu kan ya. Membalas dendam. Balas dendamnya bukan gue yang balas dendam, karena gue bukan cewek yang dibunuh mereka ya, tapi orang-orang yang disakiti balas dendamnya itu ya, dalam kutipan gitu. Kenapa balas dendam? Karena istri pertamanya ini ya, seperti ada Cirina, istri pertamanya Chen, dia sebenarnya nggak mau balas dendam. Dia sudah ikhlas dengan harta gono gininya ya, yang dibagi 2 segala macam. Cuman dipepet-pepet terus ya, kasihan gitu si Cirinanya. Terus minta inilah, minta villa inilah, minta aset yang di Mirror balik lah. Terus minta kopi guys, mesin kopi diminta ya kan. Terus apa, lukisan diminta ya kan. Mercy di itu diminta ya kan. Nanti gue kasih lihat bukti-buktinya ya kan. Terus habis itu oke lah, kalau harta katanya aku bisa cari, tapi anak-anakku jangan juga lu kerjain gitu kan. Si Chelsea datang ke Jakarta jadinya songong ya guys. Aku flashback ya. Good thing Chelsea udah balik lagi ke ibunya. Kemarin waktu nggak lama guys, Chelsea seminggu 2 minggu aja ya sama Fitri, ibu tirinya ya guys ya, songong. Ala-ala udah pakai tas LP gitu nya. This is LP nya, LPG nya. Only well LP cenah gitu ya. Udah kelihatan songongnya kan. Drive Mercedes Benz ya kan. My birthday gift from my father cenahnya. From my father dapat BMW X1 atau apa gue lupa ya. Atau X1 atau yang sedan. Kalau nggak salah Naira dapat X1, si Chelsea dapat sedan ya. BMW ya kan. Prestige gitunya, mending di head on lah nya gitu kan. Thank you
Anti Fitri gitu ya, si Anti Fitri teh. Terus makin kesini, gue juga pernah dilabrak guys, sumpah demi apapun. Gue pernah dilabrak sama Naira sama Chelsea Maya ya. Terus gue langsung balas kalau si Naira, saya like, Naira, you don't know what you're talking about ya. You were you were raised by your father, not from Fitri. Bahasa Indonesia nya bisa tengah arti. Si Naira ini tuh nggak dibesarin sama si Fitri guys. Sampai detik ini ya, dua orang ceweknya dia, anak ceweknya dia, Naira dan Kaira itu nggak pernah tinggal bareng sama Fitri sesudah si Fitri sama Arafah cerai. Jadi mereka ikut bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu Fitri sejahat apa sama bapaknya ya. Bapaknya sampai dipenjara, King Arafah ya. Yang kedua, King Arafah diselingkuhi. Jadi tahu bibit-bibitnya kemana-mana, tahu gitu loh ya. Gue ada rekamannya, nanti gue spill rekamannya aja ya, karena kalau misalnya sekarang kepanjangan rekamannya banyak ya kan. Ada rekamannya. Jadi kalau sebelum gue ngomong apapun, pasti gue ada bukti. Gue nggak bisa katanya si Naira anaknya si Budi ya kan, katanya si Renzo anaknya ini. Gue ada buktinya ya kan. Tapi karena gue menghargai itikat baik orang ya, semua orang itu punya aib ya. Banyak orang yang buntiang, banyak orang ani-ani, ada banyak koruptor, banyak berbintang nakal, tapi nggak songong, diam aja. Gue juga bukan yang mantau semua dosa orang, enggak. Gue juga banyak dosa ya kan. Tapi kalau ani-ani ya udah lupa diri gitu ya, serasa malaikat peri di atas peri ya kan, dia panggil ibu peri aja dia juga hirung nate geus hiweur gitu nya, mun bahasa Sunda teh nya dipuji-puji, ih kade hirungna kayak hiweur nya, hiber. Jadi kalau semakin dipuji orang itu kadang-kadang lupa dengan daratan ya kan. Begitu. Jadi si Naira dan Kaira ini yang pernah nyerang gue itu Chelsea Maya dan Naira Instagram loh guys ya. You don't know ya. Si Chelsea sampai bilang, that's my stepmother ya. You don't know shit. I still with him. Pakai bahasa Inggris kan ya. Nyerang si Poppy Kelly juga. Gue speak up karena kan gue a part of it too ya. Like, Naira, tes DNA. Ingat, yang pernah ngejagain kamu adalah nenek kandungmu, Mami Rita. Sekarang lu jangan kurang aja deh sama nenekmu. Gua kasih lihat fotonya kan ya. You don't know. Naira aja sampai ngebela, sampai ngejelek-jelekin nenek-nenek. You don't know her. You don't know what she did to me, ya. Gitu pembelaannya, ya. She's mean, segala macam. Kalau nenek kamu jahat, nggak mungkin Fitri pergi keluar kota, pergi keluar negeri, kamu dititipin sama nenek kamu, ya. Jadi Naira sama Kaira tuh pernah dititipin sama Mami Rita, ya, gitu loh. Oke? Ngerti, paham? Jadi kalau misalnya orang-orang bilang, Kak, kok mereka nggak kenal sama ibu kandungnya sih? Ya, bukannya nggak kenal, malu karena ibunya tidak muda lagi, tidak punya financial stability gitu kan. Istilah kasarnya ibunya kelihatan kayak gembel gitu. Tapi kan dia orang kaya, dia bisa mempermak ibunya kalau misalnya emang dia mau, emang nggak mau aja gitu loh. Dan dia malu dan dendam karena kan dia pikir gini, gue udah sukses, gue akan menghukum ibu gue supaya dia tidak menikmati hasil perani-anian ini, yang selama ini kan gue udah jadi ani-ani, selama ini gue mencuci uang ya kan. Itu aku nggak mau ibu gue merasakan itu ya. Uang haram juga sih sebenarnya ya kan. Jadi si Fitri ini sekarang kepanasan guys ya. Dia nggak berani speak up sendiri ya, dia nggak bakal berani frontal gitu ya. Nikita is what ya, Loli is what ya, dia nggak bakal berani. Dia paling bikin, kalau kesentil-sentil bilang, ih aku tidak akan berkomentar tentang ibu dan anak ya kan. Atau enggak dia pasti bilang, nggak perlu dikasihani ya ibu itu, anjing ya kan. Tapi kalau misalnya komentar gitu ya, dipancing-pancing netizen bilang, iya
sudah saya tolong, bipolar, nggak tahu diri, ya kan, lupa diri. Terus si Ica Marisa di situ kan ngetik kan, siapa yang lupa diri, ya kan, enjong nggak tuh, ya kan. Ica Marisa kan, gua taunya dia berikut-ikutan karena komentar itu kan, lagi live si Fitri, si Ica Marisa Hehe ngomong, siapa kak yang nggak tahu diri, mancing-mancing enjong, ya kan. Udah tahu Fitri nyinggung ke si Nikita kan, terus si Caca Marisa Hehe ngetiknya siapa, kan lucu, ya kan lucu gitu loh. Ya kan. Nah makanya sekarang orang-orang pada mikir gini loh, kok Caca Marisa apa hubungannya sama Nikita. Hubungannya itu nggak secara kayak yang Nikita sama Ica punya masalah langsung, enggak. Cuman karena Fitri sama Nikita berantem, jadi si Fitri minta tolong ke si Ca, tolongin aku dong, kakak sedih gitu loh ya, I need your help. Gimana kakak, apa yang aku harus lakukan, ya kan. Terus Ica bilang, tenang, aku punya pengacara, ya kan, aku punya jenderal-jenderal, mereka itu, ya kan. Tapi si Fitri juga Markus guys, aku udah banyak orang-orang yang DM aku korbannya, cuman nggak bisa gue spill sekarang karena kasihan mereka masih rugi duit, ya, rugi harga diri, ya kan. Dan kasusnya belum kelar, dan itu benar-benar ada dianya, ya, ada si Fitrinya gitu. Jadi dia si kanitnya atau si penyidiknya itu orangnya dia gitu, orang yang kenal sama si Fitri, ya guys. Nah si ceritanya similar, makanya gue mikir kok bisa sih si Ica temenan sama Fitri gitu, korelasinya apa. Ternyata dia adalah salah satu anak durhaka juga si Ica. Karena apa? Ibunya ya pernah sampai masuk rumah sakit jiwa, ya. Dengerin. Ibunya Iren dan Ica Marisa Hehe sampai pernah masuk rumah sakit jiwa. Udah masuk deh kayaknya, udah masuk karena dia ibunya tuh digebugin sama bapaknya atau apa gitu ya. Terus si ibunya ngirim video gitu ke si Ica sama ke si Iren. Kalau si Iren, mama langsung nangis. Kalau si Ica nggak ada. Oh gitu dong. Makanya si mamanya langsung bilang, Iren, ya, lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya duit ya kan, tapi kamu ngerti perasaan ibu gitu, yang lagi disakiti sama bapak kalian, ya kan, kamu masih ada perasaan wanitanya gitu kan. Kalau Ica nggak ada, udah jadi dakjal. Nah itu korelasinya gue kayak make sense karena mereka nggak melihat manusia seperti manusia, ya. Sudah tidak. Kenapa gue cosplay begini? Karena nggak bisa orang begitu diseriusin saya. Kita harus kayak yang menceritakan ini kayak yang lucon gitu. Karena di dunia nyata kayak orang tuh kayak percaya enggak sih? Enggak begitu. Begitu saya, ya. Emang bener Fitri istilahnya apa? Dia yang melemparkan ibunya ke gudang beras ke kampung, ya kan, biar nggak orang Jakarta nggak tahu siapa ibu kandungnya Ica. Kayaknya dia yang melemparkan ibunya ke rumah sakit jiwa deh, karena dia lebih sayang sama bapaknya tuh, ya. Makanya si Ica kayak ya lah mama di sana dulu aja, ya kan, biar mama tenang. Seorang ibu loh, ibu kandung loh, dimasukin ke rumah sakit jiwa sama anaknya. Ngeri nggak tuh? Ngeri atau ngeri nggak tuh? Ya, kalau orang kita ya yang nggak kenal dijahatin, mungkin oke lah, nggak make sense. Ini ibu loh, serem atau serem nggak sih, Say? Ya, mereka bener-bener duo maling kundang yang pantas lah ya. Dan yang ketiga si Amel, ya kan? Amelia tadi Coco, ya kan. Tadi Pura, gue mikir kayak gini, kok dia deket banget gitu sama si Fitri, ya. Apa penyebabnya? Ternyata dia ini sama Hamidun juga, ya. Dia kan yang anak pertamanya kayaknya lakinya nggak diakui. Dia ngelahirin aja pergi ke Australia, ya. Jadi pas ke Indonesia
ala-ala bule gitu loh ya guys. Jadi ngelahirin di Australia, pas tiba-tiba balik ke Indonesia, nah baru anaknya bilang gitu kan, oh iya aku nggak bakal kasih tahu. Anaknya nggak tahu bapaknya siapa itu, yang perempuan, yang nomor yang bawaan, nggak tahu ya kan. Terus sekarang sama si Dadi Hamidun dulu. Karena apa? Aku ada surat perceraian